Amin. Beri kemuliaan berkat nama Tuhan. Haleluya. 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 Berikan salam dulu kiri dan kanan. Katakan engkau orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. 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 Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Ada sukacita Bapak? Ada sukacita Ibu? Amin. Ada damai sejahtera? Yang terakhir ada banyak uang? Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Uang gak datang kepada kita kalau kita gak katakan amin. Amin saudara. Yes, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sukacita untuk berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara lagi pada hari ini. Dan saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam dua kali hari ini. Yang pertama saya akan berbicara tentang kasih adalah akar dari segala-gala kekristenan kita. Itu yang pertama. Yang kedua nanti saya akan sampaikan upah dari kita mengasihi Tuhan. Dua hal ini saya akan sampaikan hari ini buat saudara ya. Kalau saudara punya waktu saudara bisa juga ikut kebaktian yang kedua nanti. Oke, mari kita lihat Alkitab kita dulu. Galatia 5 ayat 22. Saudara buka Alkitab saudara. Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Sudah dapat? Yuk kita bangkit berdiri. Kita baca sama-sama ayat ini. Galatia 5 ayat 22. Oke, kita baca yang keras ya. 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Baik, silakan duduk saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah goal yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita orang percaya. Yaitu supaya setiap kita menghasilkan buah dalam hidup. Dan ini adalah bukti kita mengalami pertumbuhan, bukti kita mengalami kedewasaan di dalam Tuhan. Namun dalam banyak hal, tidak banyak kita yang bisa mengalami hal ini. Tidak banyak kita yang bisa mempraktekkan ini. Tidak banyak kita yang juga bisa menghasilkan buah-buah dalam kehidupan. Buktinya kalau kita mau berjalan di dalam kasih, kenapa kita sulit mengampuni orang bersalah kepada kita? Kalau kita mau bicara tentang kasih, kenapa kita sukar mengampuni orang yang sebenarnya sudah menginjak-injak hidup kita? Begitupun juga buah roh yang lain seperti sukacita. Ada banyak orang sekalipun banyak uang, pekerjaan baik, rumah tangga baik, tapi gak penuh dengan sukacita dalam hidupnya. Sukar bersukacita. Begitupun juga ada banyak orang yang mengalami ketidaksabaran. Apa-apa mau buru-buru, apa mau buru-buru. Nah, tidak salah untuk kita terus belajar dan bertumbuh. Tetapi belajar dan bertumbuh harus ada hasil yang juga kita harus capai dalam hidup ini. Memang di banyak pengajar-pengajar, banyak orang belajar memfokuskan pengajaran-pengajaran untuk menghasilkan buah. Ada banyak orang seperti itu. Next slide please. Kita lihat dulu. Nah, orang Kristen selalu hanya fokus pada iman, kekudusan, pengharapan, ketaatan, keradikalan. Banyak pengajar-pengajar ini. Nah, saya beritahu itu juga buah sebetulnya. Buah dari pertumbuhan iman, buah dari rohani kita yang grow every day. Tetapi mereka tidak memperhatikan itu, bahwa itu semua bisa terjadi yang menjadi hasil dari kehidupan kita yang berakar kepada Tuhan. Tanpa kehidupan yang berakar kepada Tuhan, kita tidak pernah menghasilkan sesuatu yang mempengaruhi hidup kita dari esensi yang berasal dari Tuhan. Sebab itu di ayat yang saya tulis di Roma 11 ayat 16 dikatakan begini.
Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Terus kemudian ayat yang ke-17, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Artinya kita adalah orang-orang yang sebenarnya gak dapat bagian dari keselamatan Tuhan. Jujur loh saudara, orang Israel kalau gak tolak Yesus kita gak bisa selamat. Keselamatan itu buat orang Israel. Tapi syukur kepada Tuhan. Lewat penolakan Israel, kasih karunia Allah juga terbagi bagi bangsa-bangsa. Amin saudara. Karena itulah kita masuk dalam bagian keselamatan Tuhan. Dan untuk itulah maka kita juga dipanggil menjadi anak-anak Tuhan. Nah, agama selalu menekankan tentang hidup yang harus berbuah. Ayo dong punya iman dong. Ayo dong hidup kudus dong. Ayo dong jadi Kristen yang radikal dong. Yes. Hanya itu. Nah, itu semua bisa terjadi karena apa? Karena seharusnya kekristenan dan rohani kita mendapatkan supply atau nourishment yang berasal dari Tuhan. Nah, nourishment-nya kita terima dari Tuhan itu adalah bukan karena kepandaian kita, kerajinan kita, tapi semata-mata adalah karena kita berakar kepada Tuhan. Next slide please. Kehidupan Kristen harus mengakar dengan Tuhan. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Di dalam catatan ini saya tuliskan, jadi kasih adalah akar atau dasar dari buah yang kita harapkan. Saya mau sampai pada saudara, kita jalani hidup kekristenan gak sesulit orang Israel loh. Orang Israel mencari Tuhan itu harus melakukan 613 misfot. Peraturan, aturan, perintah. Kita hanya 2. Dibandingkan 613 dengan 2. Aduh enteng banget, easy banget. Dan itu adalah akar. Yaitu apa yang 2 itu? Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita dan pikiran, akal pikiran kita. Dan mengasihi sesama kita. Jadi akar kekristenan itu adalah kasih. Yaitu mengasihi Tuhan. Karena dalam Markus 12 ayat 33 dikatakan memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Apapun yang kita korbankan bagi pekerjaan Tuhan tidak sebanding dengan cara kita mengasihi Tuhan. Wow. Apapun yang saudara bisa persembahkan kepada Tuhan, sebesar apapun, tidak senilai dengan kita mengasihi Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita hanya berpikir apa yang bisa kita persembahkan, apa yang bisa kita berikan, banyak motivasi dari semua itu. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, otomatis kita pun akan memiliki kehidupan yang bisa memberi kepada Tuhan. Amin. Jadi itu akar Bapak Ibu Saudara. Itu akar yang harus ada dalam hidup setiap kita. Mengasihi Tuhan adalah kunci memahami bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Sebab sejauh apa kita mengasihi Tuhan, sejauh itu pula buah yang kita hasilkan. Ingat perkataan saya lagi. Sejauh apa kita mengasihi Tuhan, seberakar dalamnya kita mengasihi Tuhan, sejauh itu pula buah yang kita hasilkan. Makanya kenapa banyak orang gak berbuah? Hanya hidup sebatas tahu siapa Tuhan. Tidak berakar kepada Tuhan. Makanya yang perlu kita renungkan, next slide. Yang kita renungkan adalah Efesus 3:18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara, kasih itu melampaui segala-galanya.
Bahkan melampaui akal pikiran kita. Tidak terjangkau dengan akal manusiawi kita. Bayangin Tuhan yang mulia bisa turun dari surga turun ke dunia. Amin saudara. Nggak masuk di akal. Lu udah dosa-dosa. Makanya agama-agama yang tidak kenal Yesus hidup dalam dosa. Agama-agama. Dan mereka nggak percaya Tuhan bisa turun sebagai manusia. Nggak percaya. Itu yang menjadi iman kita Bapak Ibu Saudara. Makanya kasih itu melampaui segala akal. Amin saudara. Nggak bisa di-describe. Nggak bisa diterjemahkan dengan bahasa dan cara apapun juga. Tidak bisa. Kasih itu melampaui segala akal. Banyak orang Kristen baru mengalami kasih Tuhan sebatas menyentuh alam sadar atau pengetahuan. Dan ini hanya 5% loh Bapak Ibu Saudara. Menurut catatan orang-orang yang ahli psikologis. Tetapi belum alam bawah sadar yang adalah 95%. Yaitu sanubari dan lubuk hati. Yes. Kenyataan loh ini. Ya. Hanya banyak orang yang hanya memahami siapa Tuhan cuma 5%. Artinya hanya sekedar pengetahuan. Banyak sekedar pengetahuan. Pemahaman kita berpikir tentang perasaan dari Tuhan enggak sedalam apa yang bisa kita lakukan. Kasih itu dalam. Saudara pernah renungin gak kira-kira ketika Yesus mati di atas kayu salib, apa perasaan Bapa di surga? Pernah gak renungin itu? Kalau kita gak pernah renungin ini, kita gak pernah kenal kasih Tuhan. Ya. Waktu kita merenungkan Bapa anaknya yang tunggal, yang dikirim Yesus Tuhan, itu mati di atas kayu salib, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Kenapa banyak orang Kristen, rajin gereja, bahkan melayani, tapi gak pernah merasakan Tuhan. Karena gak pernah merenungkan kasih Tuhan. Itu kuncinya. Merasakan kasih Tuhan hanya sebatas pengetahuan. Belum menjadi kepercayaan dan keyakinan. Yes, orang Kristen banyak seperti ini. Makanya banyak orang Kristen yang gak dewasa. Dan dalam perjalanan hidupnya dikuasai oleh perasaan dan suasana hati. Bukan dikuasai oleh pikiran dan hatinya Tuhan. Yes. Makanya dalam perjalanan hidup selalu berpikir sesuatu yang real, sesuatu yang logika. Yes. Buat iman gak perlu sesuatu yang real logika. Asal kau percaya, engkau akan mendapatkannya. Amin saudara. Itu iman, saya beritahu saudara. Yes, saya banyak mengalami pengalaman iman yang luar biasa bersama dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi Tuhan itu bukan objek yang kita pelajari. Tapi harus menjadi objek yang harus kita kenal. Amin. Bukan pengetahuan. Makanya sering saya bilang, jangan kamu belajar tentang Tuhan. Kamu harus belajar dari Tuhan. Amin. Belajar tentang Tuhan selalu bisa belajar di sekolah manapun. Ya. Belajar tentang Tuhan kita bisa baca dari buku, dari YouTube, dari mana-mana. Tapi belajar dengan Tuhan, itu membutuhkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Amin saudara. Itu yang membuat kita berakar kepada Tuhan. Amin. Nah ini pengertian ini harus nyata loh. Sebab Bapak Ibu Saudara, He is so real and tangible. Tuhan itu nyata. Saya beritahu saudara. Ya bukan mengawang-awang Tuhan itu nyata. Ya, Tuhan itu nyata. Makanya akar kedalaman kita dengan Tuhan semakin hari harus semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Amin. Itu yang harus terjadi. Nah, apakah dampak dari kasih Tuhan yang adalah akar di dalam diri kita? Apakah dampaknya? Next slide please. Bukti kasih adalah akar kekristenan. Yang pertama, kasih memampukan kita mengasihi. Wow. Kasih Tuhan memampukan kita mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. We love Him because He first loved us. Yes. Kita mengasihi karena Dia lebih dulu mengasihi. Tidak pernah kita memiliki kasih Tuhan kalau Tuhan tidak mengasihi kita. Makanya saya beritahu saudara, kasih itu adalah produk surga. Bukan produk dunia ini. Amin saudara. Jadi kalau saudara ampuni orang bersalah kepada saudara, saudara melakukan sesuatu yang di luar akal pikiran manusia tentang kasihnya Tuhan. Orang-orang dunia bilang, apakah kamu betul-betul lakukan itu dengan sungguh? Kenapa nggak sampai di pikiran mereka? Saya beritahu saudara, nggak sampai.
Apa yang dilakukan orang-orang percaya bisa mengasihi musuh, bisa mengasihi akan orang-orang yang sudah menyakiti. Kayaknya nggak di luar logika, di luar nalar. Sebab itu kasih Tuhan menjadi akar dalam kehidupan kita, membuat kita mampu mengasihi sesama. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wow, Tuhan mengasihi kita buat kita berdosa loh. Tuhan mengasihi kita bukan, ya Tuhan ampuni dosa saya Tuhan, dosa diampuni. Bukan, tapi waktu berjalan dalam dosa, pengampunan sudah Tuhan berikan. Wow, ini melampaui segala akal loh Bapak Ibu Saudara. Ya melampaui segala pikiran. Next slide, tanda mengasihi Tuhan. Yang pertama adalah mencari Tuhan dengan segenap hati. Yes. Bukan karena rutinitas. Tapi segenap hati mencari Tuhan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, wow. Maka Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Orang yang mengasihi Tuhan tandanya itu yang pertama. Yang kedua adalah mentaati firman. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi orang mengasihi Tuhan itu punya tanda. Yaitu tanda yang pertama mencari Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua mentaati firman. Yang ketiga adalah hidup dalam iman. Ibrani 10 ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Pertanyaan saya ketika Tuhan datang ke bumi. Kedua kali nanti nih, apa yang dia cari? Dia cari harta saudara. Berapa banyak kau udah berikan harta. Dia cari prestasimu. Apa yang kau sudah buat, apa yang kau sudah lakukan. Dia mencari kedudukanmu. No. Tidak. Hanya satu yang dia cari. Adakah iman di bumi? Amin saudara. Yang membawa kita naik ke surga ini bukan badan kita nih. Wow. Saudara kaget nih dengan pernyataan saya nih. Yang membawa kita ke surga bukan badan kita. Darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi apa yang membawa kita? Yaitu iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan lebih menghargai iman kita dari prestasi kita. Tuhan menghargai iman kita dari apa yang kita hasilkan. Iman ini penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita diselamatkan? Oleh karena iman. Tidak ada yang lain. Tidak yang lain. Bukan karena kita cakap. Bukan kita banyak pengetahuan. Tapi karena iman kita diselamatkan. Makanya penting bagi kita bahwa kasih itu memampukan kita juga untuk mengasihi. Itu yang pertama. Yang kedua, next slide. Yang kedua, kasih memampukan kita untuk taat. Oke, 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Itu yang Tuhan katakan. Orang yang punya kasih dan mengasihi Tuhan dan memiliki kasihnya Tuhan dalam hidupnya mampu untuk apa? Taat kepada Tuhan. Makanya kalau kita gak taat berarti kasih kita tuh berkurang banget. Ya, kasih kita itu ya sedikit banget. Ukuran kita kasih kepada Tuhan adalah ketaatan kita. Amin saudara. Yes, itu penting loh Bapak Ibu Saudara. Ayat berikutnya lagi 1 Petrus 1 ayat 2. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi kasih memampukan kita untuk taat, untuk apa? Untuk melakukan kebaikan kepada sesama. Yes. Taat bukan cuma sekedar menjalankan firman, tapi juga taat dalam arti kata berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik untuk sesama. Itu pelaksanaan kasih Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengampuni kita supaya kita bisa mengampuni orang. Ya, jadi kalau kita sampai hari ini, aduh susah ngampuni ini, susah lewatin firman ini. Karena apa? Karena kita enggak punya kasihnya Tuhan. Hanya kasih Tuhan yang membuat engkau bisa menerima kekurangan orang lain. Amin. Termasuk istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu, teman kerjamu, dan siapa saja kau kenal. Yes, itu yang terjadi loh Bapak Ibu Saudara. Makanya secara kedagingan berat untuk mengampuni orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Ya, perbuatan itu sama seperti orang yang kok jatuh cinta. Bisa lakukan apapun di luar nalar kalau jatuh cinta. Ya, kasih Tuhan untuk kita tuh seperti itu seharusnya.
Ya, kita bisa melakukan sesuatu kepada sesama, kita bisa melakukan sesuatu kepada Tuhan yang di luar akal pikiran kita. Ini dia udah gak sakitin kamu, dia udah berbuat jahat kepada kamu, kok kamu masih kesempatan ya? Ya itu kasih Tuhan. Ya, itu kasih Tuhan. Karena apa? Kasih Tuhan adalah kasih yang memampukan kita untuk taat dengan firman. Next slide please, yang ketiga. Kasih itu adalah penawar ketakutan. Kasih menawar ketakutan yang ketiga. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Wow, takut apa sih? Segala macam masa depan. Takut apa sih? Keuangan. Takut apa sih? Situasi politik. Kita gak perlu takut. Ya, makanya setiap kita yang punya Tuhan, apapun yang terjadi, percayalah sekali-kali kekuatan jahat tidak pernah dapat menjamah setiap kita. Amin saudara. Perlindungan Tuhan itu sempurna. Makanya gak perlu takut Bapak Ibu Saudara. Gak usah takut. Ya, kemana-mana gak usah takut. Percaya ada Tuhan yang menopang, yang menolong. Dalam Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang, termasuk nih soal keuangan, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kasih Allah itu sempurna bekerja dalam diri kita. Kasih Allah itu bekerja dengan luar biasa. Bahkan di dalam firman ini dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yes. Tuhan itu bekerja ya, dalam segala sesuatu. Di dalam Injil The Message dikatakan, that's why we can be so sure that every detail in our life. Tuhan itu mengetahui detail hidup kita. Makanya Dia tahu. Bahkan Alkitab berjanjikan apa? Sebelum kau berkata-kata, Tuhan sudah tahu apa yang kau ingini. Amin saudara. Waduh, luar biasa. Kasih Tuhan itu luar biasa. Saya beritahu saudara. Ya, Dia adalah penawar ketakutan. Dia adalah Allah yang memberikan kepada kita untuk kita bisa memahami kasih Allah yang dalam. Nah, tapi kita harus ngerti juga, ada kekuatan jahat yang mencoba memisahkan kita dari kasih Tuhan. Yes. Kekuatan setan juga berusaha untuk apa? Menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Nah, kita lihat next slide please. Strategi iblis untuk menggoyangkan dasar iman percaya kita kepada Tuhan. Yang pertama adalah memberi parameter yang salah dalam mengukur kasih Tuhan. Orang-orang dunia, Kristen duniawi loh ya saudara. Berkata begini, tanda Tuhan mengasihi saya adalah kalau saya hidup diberkati, saya sukses, rumah saya banyak, saya punya ini, saya punya itu. Apakah itu tanda kita dikasih Tuhan? Dengan apa yang Tuhan beri? Memang bisa. Tapi bukan itu tanda yang sesungguhnya. Saya beritahu saudara. Ingat kita telah telanjang, kita akan kembali telanjang. Bapak bisa nggak bawa apa-apa. Kalau Tuhan kasih itu hanya untuk apa? Memelihara hidup kita selama di bumi. Amin saudara. Dengan segala yang Tuhan berikan. Ya, tapi setan tuh berbicara seperti itu. Mana buktinya kalau lu punya kasih? Tuhan kasih kepada kamu. Tahu hidup kamu miskin. Tahu hidup kamu gak punya apa-apa. Tahu kamu gak berhasil. Selalu gagal dalam hidup. Itu kan setan yang selalu ngomong begitu. Ya, termasuk juga kita mulai meragukan kasih Tuhan. Ya, meragukan kasih Tuhan. Kalau kita terus punya rumah tangga yang gak perlu damai. Anak-anak yang terus gak pulih dalam hidupnya. Ya, termasuk juga kesehatan kita yang kok gak sembuh-sembuh penyakit. Setan senantiasa berkata, dulu lihat mana Tuhan kamu, mana Tuhan kamu, mana Tuhan kamu, mana Tuhan kamu. Kalau bukti kamu dikasih Tuhan sembuh dong. Kalau kamu dikasih Tuhan, hidup kamu, rumah tangga kamu baik dong. Saya beritahu saudara, itu senjata setan. Tapi yang kita tahu adalah Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, memberikan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan bagi kita. Amin. Itu yang kita pegang Bapak Ibu. Ya, jangan pernah takut dengan apapun yang dunia bisa lakukan. Dan juga setan seringkali memprovokasi kita untuk apa? Membeli kasih Tuhan. Gimana apa maksudnya membeli kasih Tuhan Pak? Ya, banyak orang ya Pak Pastor Robertus. Hari ini saya nggak ke gereja, titip persembahan. Saya titip uang ya, ini buat Tuhan ya. Seolah-olah kita bisa beli Tuhan. Atau kita sudah melakukan sesuatu buat pekerjaan Tuhan. Ya, padahal hasil kita adalah hasil kecurangan.
Padahal hasil kita adalah hasil korupsi. Hasil kita adalah hasil yang gak benar. Ya, tapi ya Tuhan, ampuni aku ya Tuhan. Ini ada sebagian saya kasih buat Tuhan. No way. Enggak begitu cara kerja Tuhan. Amin saudara. Ya, bukan begitu. Makanya yang kita butuhkan bukanlah sebatas pengetahuan bahwa kita dikasih Tuhan. Tetapi kesadaran, keyakinan, dan pengalaman kita dikasih Tuhan. Itu yang paling penting. Amin Bapak Ibu. Ya, pengalaman dikasih Tuhan itu yang tidak pernah kita bisa dapatkan dari apapun juga. Ya. Sebetulnya kasih Tuhan itu turun kapan dalam hidup kita? Tahu nggak saudara? Kapan kasih Tuhan itu hadir dalam hidup setiap kita? Oke, slide yang terakhir. Kapan kasih Tuhan dinyatakan kepada kita? Yaitu Matius 3:16. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Wah. Saat seseorang keluar dari air baptisan dan dia mengalami hidup yang dibangkitkan dari hidup yang baru. Saya percaya sebagaimana apa yang dialami oleh Yesus juga akan dialami oleh kita semua. Amin saudara. Waktu kita keluar dari air baptisan, langit di atas hidup kita terbuka. Dan akan turun burung merpati sebagai meterai dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Dan suara dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Saya percaya sudah punya kasih Tuhan. Saya percaya punya kasih Tuhan dalam hidupmu. Seberapa besar kasih Tuhan dalam hidupmu itu yang harus kau bangun. Amin. Seberapa berakar engkau dengan Tuhan. Seberapa banyak dalamnya engkau dengan Tuhan. Itu yang akan membuat engkau menghasilkan buah dalam hidup ini. Itu yang akan membuat engkau berarti bagi Tuhan di dunia ini. Amin saudara. Dan Tuhan ingin kita itu mengalami pertolongan dan kuasa Tuhan dalam segala perkara. Makanya satu hal. Dengan Tuhan bukan cuma soal kebiasaan. Dengan Tuhan bukan cuma soal rutinitas, tapi dengan Tuhan harus pengenalan. Dengan Tuhan juga kita harus mengalami yang namanya pengalaman dengan Tuhan. Amin. Itu saudara akan berkata, kasih Tuhan dahsyat dalam hidupku. Amin saudara. Haleluya. Berikanlah yang merebut nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, mari kita bangkit berdiri. Haleluya.